Model AI terbaru dari Cina ini nembus 1 triliun parameter. Tapi sebenarnya sebagus apa sih hasilnya dan gimana sih performanya? Yuk langsung aja kita bahas. Sorry gua potong dikit dulu teman-teman. Banyak dari kalian yang ternyata belum subscribe. Untuk bikin video ini gua beneran riset dan coba berkali-kali berjam-jam. Jadi gua mohon dukungannya biar konten kayak gini terus ada dan bisa lanjut terus. Simpel aja, cukup subscribe channel ini. Terima kasih. Ya, kali ini kita akan bahas salah satu model terbaru dari perusahaan terbesar di Cina, yaitu Alibaba. Nah, Alibaba melalui Qwen itu baru aja ngeluncurin yang namanya Qwen 3 Max. Jadi kalau kita baca ya di sini di Open Router, ini dia juga jelasin ya kalau ini adalah update di Qwen 3 series. Dan ini kasih beberapa improvement di reasoning seperti biasa, instruction following, multilingual support, dan yang terakhir itu long tail knowledge coverage. Jadi ini dibandingkan dengan versi yang Januari 2025 itu sendiri. Dan seperti biasa, improvementnya itu ya di bagian matematika misalnya, coding, logic, dan syntax. Dan seperti biasa itu ada juga follow complex instruction teman-teman. Nah bahasanya sendiri sekarang itu dia udah lebih menjurus lagi ya, udah lebih deep lagi. Jadi sebelumnya untuk model AI itu sendiri, seperti yang teman-teman tahu, itu kebanyakan pasti pakai bahasa Inggris. Nah sekarang beberapa model itu yang terutama dari Cina ya, dia itu sudah lebih mendalami Cinanya itu sendiri teman-teman. Nah menurut saya di sini, kedepannya Cina itu pasti punya lebih banyak inovasi lagi, terutama di bidang AI ini sendiri. Di software engineering dia juga seharusnya ya lebih maju lagi. Dan ini bisa jadi pertanda ya kalau teman-teman ada di sektor teknologi terutama di AI, saya saranin teman-teman untuk coba ya belajar bahasa Mandarin. Karena kalau kita lihat di sini teman-teman, untuk growth-nya itu sendiri dari pengembang Cina, itu sangat-sangat meyakinkan ya, dan di sini sangat cepat kalau dibandingkan dengan barat itu sendiri. Nah, di sini dia juga mengklaim ya kalau dia itu mengurangi halusinasi seperti biasa ya model baru, terus higher quality response dan open-ended Q&A. Nah, di sini dia juga bilang ya kalau ini sebenarnya support dengan 100 bahasa. Ya kalau dipikir-pikir teman-teman punya model dengan jumlah parameter yang sampai 1 triliun ya mau gak mau itu banyak ya sumber referensinya. Gak terbatas cuma di bahasa Inggris saja dan bahasa Cina. Seharusnya juga negara-negara lain kayak bahasa Indonesia, bahasa Thailand, itu juga masuk di dalamnya. Ya di sini mereka juga menekankan ya kalau ini juga dioptimasi untuk RAG, Retrieval Augmented Generation, dan juga tool calling. Nah ini dia juga ya tidak dedicated thinking mode-nya itu sendiri ya. Jadi ya ini gak masalah sebenarnya untuk thinking mode-nya itu sendiri. Masalahnya adalah sama seperti banyak model lainnya, dia itu juga tetap ya konteksnya itu mentok di 256.000. Dia ini batasannya biasanya untuk model yang punya kepintaran maksimal. Sedangkan kalau teman-teman itu pingin ya konteksnya bisa sampai 1 juta misalnya, teman-teman itu biasanya pilih model yang khusus coding. Nah, masalah terbesarnya itu timbul di situ, teman-teman. Jadi setelah teman-teman itu pilih ya untuk model dari coding itu sendiri, kepintarannya itu otomatis akan berkurang. Jadi ya memang ada trade off ya istilahnya antara konteks dan juga performanya itu sendiri. Untuk harga di sini teman-teman ya bisa lihat ya perbedaannya. Ada tulisan starting 1,2 dolar per 1 juta input token, dan outputnya itu sendiri yaitu 6 dolar per 1 juta token. Untuk lebih tepatnya di sini teman-teman bisa lihat juga ya. Biasanya kalau cuman satu provider seperti ini ya otomatis dia bukan self host teman-teman. Nah, harganya di sini ada beberapa bagian teman-teman. Dan ini biasanya disebut dengan tier pricing. Ataupun kalau di bahasa Indonesia mungkin itu kasta harga gitu ya. Cuman ini kastanya nggak rasis gitu ya, ini berdasarkan pemakaiannya. Jadi kalau teman-teman itu masukkan token, inputnya di bawah 128.000, otomatis teman-teman dapat 1,2 dolar. Sedangkan kalau teman-teman di atas 128.000 gitu ya, teman-teman akan dapat di 3 dolar. Sama juga seperti di outputnya teman-teman. Di outputnya itu yang di bawah 128 dia dapat 6 dolar, dan di atasnya dia dapat 15 dolar. Teman-teman juga bisa dapat cache ya. Jadi di bawah 128 itu 0,24 dan di atasnya itu 0,6. Cuman untuk cache sendiri teman-teman jangan harapin ya untuk bisa dapat karena memang biasanya sangat sulit banget buat dapetin cache-nya itu sendiri. Nah, untuk latensinya sendiri di sini teman-teman dapat 1,12 detik, which is itu cukup oke menurut saya, bahkan ini cepat banget. Tapi kebanyakan provider official itu memang latensinya itu sangat-sangat kecil teman-teman. Nah, masalahnya provider official itu akhir-akhir ini itu adalah throughput-nya teman-teman. Jadi throughput-nya itu memang bisa aja di bawah 100 teman-teman. Ini berbeda ya dibandingkan teman-teman deploy ya model teman-teman sendiri dari self-host model
itu ke dalam GPU itu akan jauh lebih cepat lagi. Seperti biasa ya, kita juga akan review gimana sih performa dari modelnya ini sendiri. Di sini kita bandingkan dengan Qwen 3 yang sebelumnya. Gua juga pernah review ya untuk videonya. Qwen 3 yang open source itu 235 billion itu menurut gua udah cukup oke, terutama untuk waktu itu kasus kita untuk saham ya. Dia udah bisa ngasih jawaban yang diharapkan, berbeda dari model-model lainnya yang harganya lebih murah ya emang. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata untuk Qwen 3 Max itu emang punya nilai benchmark yang lebih tinggi daripada Qwen 3 235 billion itu sendiri. Di sini kita lihat di Super GPQA itu dia dapat 64,6. Ini jauh lebih tinggi ya dibandingkan yang Qwen 3 235 billion. Di iMay 25 ini jauh banget sekarang ke 80,6. Ya ini jauh banget ya kalau dibandingkan dengan Qwen 3 yang 235 billion. Ya balik lagi ini kalau dibandingkan dengan DeepSeek aja, salah satu model yang terbaru juga yang versi 3.1 ini jauh lebih tinggi teman-teman. Nah di arena hard versi 2 untuk Qwen 3 Max dia emang dapat peningkatan yang sangat signifikan. Sini teman-teman bisa lihat nilainya 86,1 dibandingkan dengan 79,2. Sedangkan model-model yang lain itu jauh ya di bawahnya. Nah untuk left bench dia dapat 79,3. Ini di atas lagi teman-teman dibandingkan dengan model-model yang lain. Di sini ada Kimi 2 di left bench ini sendiri. Tapi nilainya itu cuma 76,4. Dari sini kita bisa tahu ya untuk peningkatannya itu peningkatannya cukup signifikan dibandingkan beberapa model yang sebelumnya. Seperti Qwen 3 yang memang 235 billion, ini memang jauh ya, masih lebih bagus Qwen 3 yang Max ini sendiri. Nah ini ada salah satu user juga yang review Qwen 3 Max yang preview untuk instruct-nya itu sendiri. Di sini dia jelasin kalau ini adalah model yang terbesar dari Qwen. Dan ya ini nembus 1 triliun parameters. Untuk modelnya itu juga udah tersedia di Unicoders. Benchmarknya di sini ngeliatin teman-teman untuk Qwen 3 Max itu udah ngalahin model terbaik sebelumnya yaitu Qwen 3 235 billion. Di sini dia buat nama benchmarknya sendiri ya yaitu Voxel Pagoda Garden. Cuman dalam satu kali shot ataupun zero shot ini dia dapat hasil yang seperti ini. Ya ini 3JS ya kalau kita bisa lihat dan ini udah cukup oke teman-teman hanya dalam zero shot teman-teman. Ya sekarang kita coba bandingkan teman-teman dengan model sebelumnya yang open source yaitu Qwen 3 235 billion. Tentu untuk kepintarannya itu jauh berbeda ya teman-teman sesuai benchmark yang tadi. Tapi seperti biasa teman-teman harus membandingkan ya dari segi harganya itu sendiri. Di sini untuk Qwen 3 yang 235 billion kita ambil salah satu contoh provider ya yaitu Deep Infra. Deep Infra ini gue juga sering pakai untuk beberapa project. Nah kalau kita lihat outputnya itu 0,13 dan outputnya itu 0,6. Jadi kalau kita kalkulasiin memang Qwen 3 Max itu jauh lebih mahal dibandingkan Qwen 3 yang 235 billion ini sendiri. Nah kekurangan provider murah itu sendiri ya throughputnya teman-teman. Jadi cuma 25 TPS. Tapi kalau teman-teman lihat ya misalnya ke bawah, teman-teman akan dapat yang 1700 TPS. Cuman ya ini harganya agak ngotak ya 0,6. Jadi hampir berkali-kali lipatnya lagi. Jadi ya agak saranin untuk 4 kali lipatnya cuman karena TPS-nya itu sendiri. Ya gue sendiri udah pernah cobain ya untuk Qwen 3 Max ini dibandingkan dengan Qwen 3 yang 235 billion. Percobaannya kurang lebih sama untuk saham juga dan di kasus itu gue cobanya untuk analisa teknikal ya dari sebuah saham. Dan yang dihasilkan itu emang Qwen 3 Max dia lebih inisiatif teman-teman. Inisiatifnya adalah dia akan hitung ya secara otomatis untuk RSI, MACD, dan juga divergence-nya itu sendiri. Terutama untuk divergence itu hal yang sangat jarang ya gue lihat dari Qwen 3 235 billion itu sendiri. Biasanya dia cuma ngehasilin RSI dan juga MACD aja. Jadi cuma mentok di situ. Dia juga akan mentok ya untuk ngitung support dan juga resistance-nya. Padahal di dua kasus ini gua itu pakai temperatur yang sama. Jadi untuk masalah inisiatif ini seharusnya agak jauh berbeda ya karena temperaturnya itu sendiri itu juga sama. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman untuk Qwen 3 Max dia itu memang punya kepintaran yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan model sebelumnya yaitu Qwen 3 235 billion. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Silahkan teman-teman bisa mengembangkan proyek ini lebih jauh lagi. Teman-teman bisa pamer proyeknya dengan tag gua melalui sosial media. Linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like,
subscribe untuk update informasi, tips, trik, dan proyek menarik lainnya berkaitan dengan AI. Gua Ferdi, bye.